Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Andira Maindira Azahra dengan NIM 2332021002. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia saat ini, serta beberapa solusi konkret atau mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan HAM di negara kita. Nah, topik ini sangat penting ya, karena HAM itu adalah dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Seiring dengan perjalannya waktu, kesadaran masyarakat dan pemerintah Indonesia terhadap pentingnya perlindungan HAM itu semakin meningkat ya. Ini terlihat dari sejumlah kebijakan dan regulasi yang dibuat, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjadi dasar hukum perlindungan HAM di Indonesia saat ini. Selain itu, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas mengawasi dan menangani pelanggaran HAM. Kemudian Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang menunjukkan komitmen negara dalam menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, peran organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi semakin menguat dalam mengawasi dan mengadvokasi perlindungan HAM. Namun, di balik kemajuan ini, tentu saja tantangan HAM masih banyak dijumpai ya, seperti pelanggaran HAM, contohnya itu pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kemudian konflik agraria yang berkepanjangan, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum tuntas dan masih menjadi persoalan yang serius. Nah, situasi politik yang kadang memanas juga berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil ya. Nah, jadi apa sih hambatannya? Ya, salah satu hambatan utama itu adalah lemahnya penegakan hukumnya. Jadi lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan belum sepenuhnya independen dan profesional, serta rawan korupsi. Sehingga pelaku pelanggaran HAM seringkali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, pemerintah masih kurang transparan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat. Jadi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HAM juga bisa menjadi kendala. Karena kurangnya pendidikan dan sosialisasi HAM menyebabkan banyak orang belum mengerti hak dan kewajibannya. Konflik kepentingan politik dan ekonomi seringkali menghambat proses penegakan HAM. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat lokal gitu. Nah, selain itu, korban dan saksi pelanggaran HAM sering tidak mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga mereka takut untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Ya, hal ini membuat proses penyelesaian kasus menjadi terhambat ya. Nah, kemudian apa solusinya untuk mengatasi hambatan HAM ini? Nah, untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, ada beberapa solusi yang perlu dijalankan secara serius ya. Nah, yang pertama, yaitu reformasi penegakan hukum. Ini harus dilakukan untuk memperkuat independensi dan profesionalisme. Nah, independensi dan profesionalisme ini untuk lembaga penegak hukum ya, sekaligus memberantas korupsi agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Nah, kedua, itu pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus HAM ini, termasuk membuka akses informasi kepada publik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi pelanggaran HAM. Nah, ketiga, pendidikan dan sosialisasi HAM itu sangat penting ya untuk diperluas. Jadi materi HAM itu harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan disebarluaskan melalui kampanye publik agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan HAM. Kemudian keempat, itu lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil harus didukung secara penuh, baik dari segi anggaran maupun perlindungan hukum sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Nah, kelima, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat ya di masa lalu itu harus segera dituntaskan dengan membentuk pengadilan khusus yang independen dan transparan. Ini penting. Kenapa? Agar korban atau para korban mendapatkan keadilan. Nah, terakhir itu perlindungan khusus bisa diberikan bagi kelompok rentan dan minoritas juga harus diperkuat ya melalui kebijakan yang jelas dan tegas untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan gitu.
Jadi demikian pembahasan mengenai perkembangan HAM di Indonesia dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakannya. Mungkin kita agak memberi kesimpulan sedikit ya. Jadi penegakan HAM itu bukan hanya untuk tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat ya. Dengan kerjasama yang baik dan komitmen bersama akan bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat bagi semua. Jadi saya tutup saja. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.